Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah manajemen sekolah, Profesor Dr. Sri Susilogati Sumartini, MSI. Dan yang saya banggakan, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka kembali melalui ruang maya. Di kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan teman-teman dari anggota tim saya dari kelompok 6. Yakni ada saudari Lisa Edliani dengan ujung NIM 29. Kemudian ada saya sendiri, Laila Margareta Nur Habibah dengan ujung NIM 63. Kemudian ada saudara Leo Fernando dengan ujung NIM 96. Dan yang terakhir ada saudari Yolanda Eka dengan ujung NIM 47. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah materi dengan tema tugas dan peran guru dalam manajemen sekolah. Kira-kira teman-teman tahu tidak ya mengenai tugas dan peranan guru dalam manajemen sekolah? Jika belum, mari kita simak presentasi pada pagi kali ini. Ini dia konsep materi yang akan kita gunakan sebagai tuntunan kita untuk belajar mengenai peran dan tugas dari seorang guru, supaya teman-teman semuanya dapat lebih mengerti dengan baik mengenai materi yang akan kita jelaskan. Di sini materi kita terdiri dari peranan seorang guru sebagai manajer kelas, kemudian ada tugas seorang guru sebagai profesi, kemudian ada peran guru dalam pengadministrasian, kemudian ada peran guru dalam manajemen kelas, dan yang terakhir, tugas guru dalam manajemen perilaku siswa. Untuk selanjutnya, mengenai tugas-tugas guru akan dijelaskan oleh rekan saya sebagai pemateri. Untuknya, waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Yolanda Eka Ciptaningrum akan mempresentasikan tentang tugas-tugas guru. A. Tugas guru sebagai profesi. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, melatih. Mendidik berarti meneruskan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Menurut Laar, memasuki abad 21, pendidikan akan mengalami pergeseran paradigma. Oleh karena itu, untuk memenuhi tugas guru sebagai profesi guru, dituntut memiliki 5 hal. Guru mempunyai komitmen pada siswa dan PBM, guru menguasai secara mendalam mata pelajaran yang diajarkan, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar melalui berbagai cara evaluasi, guru mampu berpikir sistematis. Guru seyogianya merupakan bagian dari masyarakat, belajar dalam lingkungan profesinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Edliani. Di sini saya akan memaparkan terkait tugas guru dalam manajemen perilaku siswa. Seperti yang kita ketahui, dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang tenaga pengajar, guru akan sering berhadapan langsung dengan siswa, yang mana setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Nah, tantangan serius bagi sekolah untuk menciptakan iklim yang kondusif, pertama, memperkuat kinerja dan misi akademik sekolah. Yang kedua, menetapkan tata aturan dan prosedur disiplin yang jelas dan standar, serta mengikat semua anak didik. Yang ketiga, melambangkan dan memberi keteladanan mengenai proses norma-norma etik yang menjadi pemandu hubungan antar subjek di lingkungan sekolah. Peranan dan
dan kompetensi guru dalam proses pembelajaran meliputi banyak hal. Seperti yang dikemukakan oleh Adam and Deci dalam Basic Principle of Student Teaching, antara lain guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, perencana, supervisor, motivator, dan konselor. Nah, terkait dengan peran guru dalam manajemen kelas, dari hasil riset yang digelar sekitar tahun 1980-an hingga tahun 1990-an, secara ringkas dapat dijelaskan mengenai faktor mayor atau area keterampilan terpaut dengan manajemen kelas yang efektif. Kelima faktor tersebut meliputi: yang pertama, pengembangan solidaritas pemahaman personal atau psikologi siswa dan kebutuhan-kebutuhan belajar. Yang kedua, pemaparan hubungan positif antara guru dan siswa serta antar siswa untuk membantu menemukan kebutuhan dasar psikologi siswa. Yang ketiga, pengimplementasian metodologi pengajaran yang memfasilitasi belajar optimal dengan jalan memberi respon kebutuhan-kebutuhan akademik siswa dan kelompok. Yang keempat, penggunaan metode organisasi dan pengelolaan kelompok dan dapat memaksimalkan perilaku tugas siswa. Dan yang terakhir, penggunaan metode-metode konseling dan penataan perilaku yang diperluas untuk membantu siswa yang tidak tepat dalam menjawab soal-soal ujian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih moderator. Saya, Fernando, akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Poin B, peran guru sebagai manajer sekolah. Hampir seluruh hasil survei mengenai keefektifan guru melaporkan bahwa keterampilan manajemen kelas menduduki posisi primer dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran yang diukur dari efektivitas proses belajar siswa atau peringkat yang dicapainya. Guru adalah sebagai seorang manajer di dalam organisasi kelas. Sebagai seorang manajer, aktivitas guru mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengevaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang dikelolanya. Tujuan profesional guru adalah melakukan kegiatan mengajar dan selanjutnya murid memberikan respon-respon yang disebut belajar. Interaksi kedua kegiatan ini mencakup mengajar dan belajar di dalam kelas, disebut proses pengajaran. Peranan guru sebagai manajer dalam proses pengajaran antara lain: 1. Merencanakan, menyusun tujuan pengajaran. 2. Mengorganisasikan, menghubungkan seluruh sumber daya belajar mengajar. 3. Memimpin, memberi motivasi para peserta didik. Dan yang keempat, mengawasi apakah kegiatan itu mencapai tujuan. Poin C. Peran guru dalam pengadministrasian. Menurut Sri Herlina dalam Diktat Profesi Keguruan tahun 2011.252 bahwa di sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah. Sekolah melaksanakan kegiatannya untuk menghasilkan lulusan jumlah dan mutunya telah ditetapkan. Dalam lingkup administrasi sekolah inilah, peran guru sangat penting dalam menetapkan kebijaksanaan dan melaksanakan proses perencanaan, koordinasian, pengarahan, pengorganisasian, pembiayaan dan penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, personalia sekolah, keuangan dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Disitulah guru harus aktif memberikan sumbangan maupun tenaganya. Administrasi sekolah adalah pekerjaan yang sifatnya kolaboratif, artinya pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama dan bukan bersifat individual. Oleh karena itu, semua personil sekolah termasuk guru harus terlibat. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 20 disebutkan bahwa tenaga pendidikan yang akan ditugaskan untuk bekerja sebagai pengelola satuan pendidikan dan pengawas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipilih dari kalangan guru. Ini berarti selain guru, peranannya untuk menyukseskan kegiatan administrasi di sekolah, guru perlu sungguh-sungguh menimba pengalaman dalam administrasi sekolah. Administrasi sarana dan prasarana merupakan dua hal yang penting dalam proses belajar mengajar di sekolah yang meliputi keseluruhan proses pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan prasarana dan peralatan yang digunakan untuk menunjang pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien.
Dalam hubungannya dengan pengadministrasian, guru dapat berperan sebagai berikut. 1. Pengambilan inisiatif, pengarah dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan. 2. Wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah guru menjadi anggota masyarakat. Guru harus mencerminkan suasana dan kemauan masyarakat dalam arti orang yang baik. 3. Orang yang ahli dalam mata pelajaran. Guru bertanggung jawab untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda yang berupa pengetahuan. 4. Penegak disiplin. Guru harus menjaga agar tercapai suatu kedisiplinan. 5. Pelaksana administrasi pendidikan. Di samping menjadi pengajar, guru bertanggung jawab akan kelancaran pendidikan dan harus mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi. 6. Pemimpin generasi muda. Masa depan generasi muda terletak di tangan guru. 7. Penerjemah kepada masyarakat. Artinya, guru berperan untuk menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar pada masyarakat, khususnya masalah-masalah pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Itu tadi teman-teman, presentasi dari kelompok 9 mengenai tugas dan peran seorang guru dalam manajemen sekolah. Untuk yang terakhir teman-teman, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kita pada pagi kali ini. Untuk kesimpulannya, guru memiliki beberapa tugas, yaitu sebagai pengajar yang mendisiplinkan murid, sebagai wali kelas yang membimbing dan mengarahkan murid, melatih murid, mengevaluasi pembelajaran murid, dan memberi penilaian. Selain itu, tugas guru yang berkaitan dengan manajemen sekolah diantaranya tugas sebagai pengajar dan tugas guru sebagai profesi. Guru juga memiliki antara lain sebagai peran, yaitu dalam manajemen kelas. Peran guru sebagai manajer kelas, juga peran guru dalam mengadministrasikan. Teman-teman sekalian, kita nantinya yang telah belajar mengenai manajemen sekolah, yang kelak menjadi seorang guru, semoga kita dapat menjadi guru yang patut contoh bagaimana ucapan dari Bapak pendidikan kita. Ing ngarso sumplodo, ing madyo mangun karso, wuri gayani. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ada hal baik yang dapat diambil dari presentasi kita pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.